Selamat malam, Shalom. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setelah seminggu Tuhan berkati kita dan minggu ini kita kembali bertemu di dalam ibadah khusus berkaitan dengan pelayanan ibadah rumah tangga. Doa kami dan doa saya pribadi untuk kita semua bahwa kita selalu diberkati oleh Tuhan dan tetap ada dalam keadaan sehat. Malam ini ibadah kita adalah berkaitan dengan syukur karena banyak berkat Tuhan. Dan juga sekaligus sebagai ingatan kepada kita untuk mentaati peraturan pemerintah berkaitan dengan pemutusan mata rantai COVID-19. Kita akan masuk kisah teduh dan juga nanti kita akan berdoa bersama. Tapi dalam keseluruhan ini, mari kita terus memuliakan Tuhan. Sehingga pujian pertama, kita akan naikkan pujian muliakanlah, lalu sampai di ayat yang keempat. Mari kita naikkan pujian. Saudara-saudara, ada banyak cara orang untuk memuliakan Allah. Dan juga tidak sedikit orang akan mencari waktu yang baik untuk memuliakan Allah. Begitu juga alasan-alasan orang untuk memuliakan Allah selalu tidak sama. Apapun, bagaimanapun, yang terpenting adalah bagi kita tidak ada waktu di mana kita tidak memuliakan Allah. Itu yang terpenting. Dan tentu ini juga cukup beralasan. Karena Tuhan tidak pernah memilih-milih waktu. Kapan Dia akan memberkati kita. Selama ada waktu, selama itu pula Tuhan berkati kita. Sekarang kita akan
berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala yang Tuhan ciptakan, kiranya memuliakan Engkau, ya Tuhan. Begitu juga bagi kami yang Tuhan ciptakan. Kami terus wajib memuliakan Tuhan, karena Tuhan telah memelihara kami dengan cara Tuhan yang luar biasa, yang membuat kami takjub. Sekarang, kiranya firman ini akan menyempurnakan cara kami untuk memuliakan Tuhan. Ketika Tuhan masih memberikan waktu bagi kami untuk dapat mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Ya Tuhan, hamba-Mu yang akan memberitakan firman, berkenan pula kiranya Tuhan memberkati, supaya benarlah firman-Mu yang diberitakan, dan kemuliaan Tuhan menjadi sempurna dalam dan di setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Terpujilah Allah kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan berkaitan dengan bagaimana Paulus menceritakan firman Tuhan yang mulai dari Antiokhia, berkeliling, lalu kembali ke Antiokhia. Dalam perjalanan itu, 3 bagian penting yang Paulus ingatkan kepada semua pendengar berkaitan dengan firman Tuhan dan Injil. Yang pertama, kepada pendengar dan kepada kita diingatkan bahwa menjadi pengikut Kristus tidak serta-merta berada di zona nyaman. Tetapi akan ada tantangan, ada pencobaan, yang tujuannya adalah untuk mencerdaskan umatnya dan membahagiakan umatnya, serta menyempurnakan kehidupan umatnya. Jadi proses ini adalah sebuah proses perjalanan penyempurnaan. Lalu pada bagian yang kedua, Paulus mengingatkan kepada semua pendengar bahwa orang-orang yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab wajib memiliki dan menjalankan kewenangan dan tanggung jawab itu untuk kesejahteraan semua orang. Mengapa? Karena Allah adalah Bapa dan jemaat adalah ibu. Kehidupan rumah tangga akan menjadi sempurna kalau Bapak dan Ibu, ayah dan ibu, yang kemudian anak-anak akan bisa mengikuti dan merasakan cinta kasih mereka. Lalu pada bagian yang ketiga, ketika Paulus kembali sampai di Antiokhia, diingatkan kepada seluruh jemaat, semua keberhasilan itu karena perkenanan Tuhan. Tuhan Allah lah yang memungkinkan. Nah, kalau Tuhan Allah sudah memungkinkan, buat kita hanya ada satu cara, tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, apakah berakhir sampai di situ? Perjalanan Paulus rupanya tidak berhenti sampai di situ. Dia terus melanjutkan pemberitaan kabar baik kepada semua umat manusia. Sehingga pada akhirnya, tantangan dan cobaan terbesar terjadi pada dirinya sendiri. Karena tidak semua orang senang mendengar kabar baik. Ada banyak orang gembira di saat dia dapat menyiksa orang lain. Bagaimana ceritanya? Ini firman hari ini. Mari kita baca bagian dari perjalanan Paulus di dalam Kisah Para Rasul. Pasalnya yang ke-16, ayat 23 sampai ayat yang ke-40. Ini adalah puji dan janji hari ini. Kisah Para Rasul pasal 16, ayat 23 sampai ayat yang ke-40. Tema besarnya ada di atas, yakni Kepala Penjara Filipi. Begini dituliskan sebagai sejarah buat kita semua.
mulai ayat 23 dan berakhir di ayat yang ke-40. Cukup panjang. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi, kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan pada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat." Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam? Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar." Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Demikianlah firman Tuhan. Diberkati dan berbahagialah kita yang boleh mendengar dan melakukan firman ini dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom, dan tetap diberkati oleh Tuhan. Kepada kita sekali lagi firman ini mengingatkan bahwa firman ini adalah sebuah sejarah perjalanan. Karena ini adalah sebuah perjalanan dari hamba-hamba Tuhan, maka kita harus ceritakan apa adanya. Baik ini kita ceritakan kepada anak-anak kita, istri kita yang mungkin baru percaya, atau suami kita yang baru kita ajak mengikut Tuhan.
Jadi, tanggung jawab pemberitaan Injil ini tidak berhenti pada pertama, ketika anak itu sidi, kedua, ketika suami atau istri kita dibaptis, lalu mengikut kita. Tanggung jawab kita terus-menerus, sampai sama-sama kita dapat menjalani hidup di dalam kebenaran, sesuai dengan firman Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Dan itulah yang dilakukan oleh Silas. Sehingga pada akhirnya, dia dimasukkan ke dalam penjara. Seperti saya katakan tadi, tidak semua orang akan senang mendengar kabar baik. Karena akan ada orang-orang yang merasa kekuasaannya diambil oleh orang-orang baru. Mereka juga tidak dapat memahami dengan baik ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Paulus dan Silas. Dan ini adalah ajaran baru yang dianggap menyesatkan. Karena dianggap menyesatkan, maka bukan tidak mungkin mereka akan ditangkap, diadili, dan sebelum diadili, dimasukkan ke dalam penjara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sangat menarik sebenarnya firman ini. Di mana menariknya? Kita perhatikan beberapa bagian. Bagian pertama, Filipi itu dikatakan sebagai kabar yang sangat mengembirakan atau jemaat yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dan disitulah dia sekarang berada, di Filipi. Ada yang menyebutkan juga bahwa Filipi itu adalah sebuah daerah yang rawan bencana gempa bumi. Karena rawan bencana gempa bumi, maka secara hikmat Allah, bencana Tuhan bisa pakai untuk menyelamatkan anak-anaknya. Ketika Paulus dan Silas sekarang dimasukkan ke dalam penjara dan ditaruh di tempat yang paling dalam dan dipasung. Ini menjadi catatan penting buat kita. Karena di Romawi pada waktu itu ada sebuah aturan main. Bila ada seseorang yang tersangka masuk di dalam penjara, lalu kalau sampai lepas, maka kepala penjara wajib mengambil risiko tanggung renteng hukumannya. Itu berarti bahwa kepala penjara bertanggung jawab penuh terhadap hal ini. Oleh sebab itu dia tidak mau kalau Paulus dan Silas bersama yang lainnya itu akan bisa menyelamatkan diri. Ditaruhlah dia di dalam. Lalu dalam situasi seperti itu, apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu? Dalam cerita ini bagian yang pertama, Paulus, Silas, walaupun dia dimasukkan ke dalam penjara dan berada di tempat yang paling dalam dan gelap, tetapi dia tetap memuji Tuhan. Ini hebatnya. Dia tetap memuji Tuhan. Artinya bahwa Paulus dan Silas meyakini, tubuhku ini bisa dipenjarakan, tetapi Allah, kegembiraan Allah, keselamatan Allah yang ada pada diriku tidak bisa dipenjarakan. Pintu ini boleh ditutup, lampu ini boleh mati. Dalam kegelapan pun aku bisa memuji Allah. Jadi, pujian bagi Allah sangat penting. Karena itulah rema pertama bagi Bapak Ibu yang dipercayakan untuk dapat melayani Tuhan melalui pujian. Ini anugerah terbesar. Jangan sampai kita yang menahan diri untuk tidak mau memuji Tuhan. Karena pujian itu bisa dinyanyikan kapan saja, dalam keadaan apapun. Apalagi kalau gereja membuka diri dan memberi kesempatan buat kita memuji Tuhan. Syukuri itu. Karena Tuhan menambahkan lebih banyak berkat, lebih banyak. Boleh dibuktikan. Itu bagian satu. Lalu bagian yang berikutnya, mari kita lihat sekarang. Pengalaman dari kepala penjara.
ketika terjadi gempa yang begitu hebat, melalui gempa ini maka seluruh piranti-piranti sarana yang dipakai untuk memasung Paulus dan Silas terbuka semua. Dan ketika kepala penjara menyadari hal ini, maka ketakutan yang terjadi adalah dia berpikir bahwa semua narapidana sudah keluar, melarikan diri. Dan kalau itu terjadi, dialah yang harus menanggung sekarang semua risiko hidup itu bersama keluarganya yang akan dimasukkan dalam penjara. Tidak siap dia. Oleh sebab itu dia menghunus pedangnya. Siap bunuh diri. Saya kira ini sebuah tindakan patriotik bagi seorang pahlawan. Bertanggung jawab terhadap tanggung jawabnya. Kadang-kadang kita melihat tidak sedikit orang, kesalahan yang dilakukan olehnya ditimpakan kepada yang lain. Jadi kita sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, kadang-kadang kita harus mengambil hikmat yang lebih daripada sekedar hikmat manusia. Seperti khotbah hari Minggu lalu. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Kalau kita berpikir hanya sebagai orang tua, anak-anak, berdasarkan hikmat manusia, betapa sedihnya hati ini. Karena sering sekali anak-anak kita tidak dengar-dengaran terhadap apa yang menjadi nasihat kita. Tapi mari kita ambil hikmat Allah pada diri kita. Tuhan mengizinkan ini terjadi supaya pada akhirnya anak-anak itu panjang umurnya, sehingga dia akan pernah belajar, dan ketika dia akan menjadi orang tua, dia bisa menyadari mengapa orang tua saya dulu seperti ini. Oh ya, seperti ini rupanya yang dimaksud. Hikmat Allah berbicara untuk menyelamatkan keluarga kita. Jangan kita terlalu cepat berputus asa dengan menghunus pedang kehidupan kita, lalu mencaci maki anak-anak, istri, atau keluarga kita. Bersabarlah, sebab orang yang sabar sangat dikasihi oleh Tuhan. Sampai di situkah? Tidak. Mari kita lihat lagi yang berikutnya, Bapak Ibu. Ketika musibah ini terjadi, apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Tidak. Kewibawaan Paulus sebagai yang memiliki hikmat Allah sekali lagi dinyatakan. Hai saudara, jangan engkau bunuh diri. Aku ada di sini. Paulus mengambil seluruh risiko daripada perjalanan kabar baik itu. Dia tidak mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri di saat ada kesempatan untuk melarikan diri, dia melarikan diri. Tidak. Ketika masih ada kesempatan untuk menyelamatkan orang lain, yang walaupun orang itu adalah orang yang memenjarakan dia, tetapi saudara-saudara, dia masih punya peluang untuk menyelamatkannya. Dan ketika dia menyelamatkan kepala penjara ini, apa yang dilakukan oleh kepala penjara? Maka dia datang kepada Paulus, kepada Silas, dengan tangan tubuh gemetar. Akhirnya dia percaya bahwa Yesus adalah benar Allah dan Juru Selamat. Apakah hanya sampai mengaku bahwa Yesus adalah Allah dan Juru Selamat? Tidak, tidak di situ letaknya. Tetapi kepala penjara ini mengambil seluruh sarana prasarana yang ada. Dia lap, dia bersihkan seluruh orang yang ada di penjara itu. Dia bersihkan semuanya. Dia rawat semuanya akibat gempa. Kekristenan tidak cukup mengaku. Kekristenan harus berbentuk sebuah karya. Tanda pertobatan dari kepala penjara ini adalah dia menyiapkan semuanya. Dia melakukan yang terbaik. Bahkan diajak pulang. Rumahnya dijadikan sebagai tempat penampungan.
diberi makan, minum, dan seluruhnya. Luar biasa. Seluruh berkat yang dimilikinya dipakai untuk menolong orang lain. Dia tidak memeras orang lain. Sama sekali tidak. Apalagi mengambil keuntungan dari bukan yang menjadi haknya. Jabatan yang baik. Dan dipergunakan dengan baik oleh kepala penjara ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari sinilah pada akhirnya berbuahkan kebaikan. Sehingga pembesar-pembesar, pengambil keputusan tahu persis bahwa apa yang dilakukan oleh kepala penjara ini adalah tindakan yang sangat mulia. Dan kemuliaan tindakan dari seorang yang bertanggung jawab patut mendapatkan penghargaan. Tidak pernah disangkakan bahwa kepala penjara ini diberikan kuasa untuk dapat membebaskan orang-orang yang terdakwa di rumah sakit, di penjara. Tetapi sekali lagi, dia tidak manfaatkan kesempatan itu sebagai keberhasilan pada dirinya. Dia meminta siapa yang harus bertanggung jawab. Kepala-kepala pusat pemerintahan yang paling bertanggung jawab turun tangan meminta maaf kepada Paulus bersama dengan semua orang karena terjadi kesalahan. Sekarang refleksi ini yang mungkin paling menarik. Adakah orang-orang yang paling bertanggung jawab dalam serta gereja ini ketika terjadi sebuah kesalahan akan meminta maaf dan memperbaiki seluruh kehidupan ini menjadi lebih baik? Ini mungkin refleksi yang sangat pedas buat kita. Tetapi jangan lupa, pedasnya firman Tuhan membangun kehidupan lebih indah. Kehidupan rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan karena kita setia di dalam mengiring Tuhan. Jadilah Paulus, Silas yang baru untuk terus mendidik, membesarkan anak-anak kita supaya dia menjadi Paulus-Paulus, Silas-Silas di masa yang datang untuk membangun jemaat Tuhan. Diberkati kita dan terpujilah Allah. Saat teduh bagi kita. Dan akhirnya, kalau memang kita tetap setia di dalam mengiring Tuhan dan mentaati firman ini, pasti keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia. Berbahagialah tiap rumah tangga.
karena kita percaya bahwa kita berada dan sebagai keluarga yang berbahagia, maka sekarang mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dan sekaligus mohon kekuatan Tuhan supaya kita dimampukan untuk terus menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang berbahagia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, karena Tuhan telah menganugerahkan kami suami yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik, orang tua yang baik, ipar, menantu, cucu yang baik. Di samping kekurangan dan kelemahannya, melaluinya kepada kami disempurnakan, supaya kehidupan rumah tangga kami dapat saling mengisi, saling melengkapi. Tuhan memberikan kepada kami ingatan. Tuhan juga mencatatkan di hati kami masing-masing bahwa firman-Mu, Yesus Kristus, senantiasa ada bersama dengan kami. Ya Tuhan, ketika orang lain menutup pintu bagi kami, ketika persoalan dan tantangan kami hadapi, Tuhan sendiri yang membukakannya dan masuk ke dalam hidup kami dan keluarga kami untuk menyelesaikan persoalan itu. Oleh sebabnya, hari ini kami mengucap syukur dan sekaligus tetap memohon supaya keyakinan seperti itu dapat kami teruskan ketika kami menjalani kehidupan sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, sebagai anggota keluarga di keluarga kami masing-masing. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dalam situasi COVID-19 ini, Tuhan masih mengizinkan kepada kami untuk dapat menikmati makanan, minuman, kasih sayang, dan juga persekutuan-persekutuan melalui daring. Tuhan, sungguh tidak ada bagian yang bisa menutup kami, memisahkan kami dari kasih-Mu, dari berkat-Mu. Oleh sebab itu, supaya iman kami tetap teguh kepadamu, berkenan Tuhan selalu ada bersama dengan kami dan memberikan kami hikmat, kekuatan, supaya kehidupan pribadi kami, keluarga kami, semuanya mengarah kepada kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur ketika kami bertindak sebagai kepala rumah tangga. Di saat kami berputus asa, kami sering mengambil langkah seperti kepala penjara. Kami menghunus pedang dan ingin mengakhiri semuanya. Kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan kami istri yang baik, anak-anak yang baik, sehingga mereka bertindak sebagai Paulus dan menahan kami untuk tidak mengambil langkah yang salah dan keliru. Terima kasih ya Tuhan. Dari pengalaman ini, akhirnya Tuhan mengizinkan kami untuk melakukan perawatan-perawatan yang lebih baik untuk membangun keluarga kami. Tuhan mampukan kami untuk terus melakukan hal seperti itu. Demikian juga kiranya kami sebagai pengambil keputusan di jemaat, di gereja, ketika kami mengalami keputusasaan, sungguh Tuhan memberikan kami sahabat, karib, kawan sekerja, yang mengingatkan kepada kami bahwa menyelesaikan masalah di dalam sebuah keputusasaan memerlukan pertimbangan dan mengikuti nasihat. Berkati kami Tuhan, dan mampukan kami untuk terus berkarya seperti itu.
Terima kasih jemaat-Mu di Kasih Kudus ini, Tuhan perlengkapi dengan banyak orang yang memiliki talenta. Sekecil apapun talenta kami, dan ketika kami bisa memakai untuk kemuliaan Tuhan, biarlah kami dapat pakai sebagai bukti bahwa Injil tidak bisa ditutup, Injil tidak bisa dipenjarakan. Sekarang kasih-Mu nyata bagi kami semua, karena itu kami mengucap syukur. Kalau kami mengumpulkan persembahan, biarlah persembahan ini juga tetap akan mewarnai dan mengingat Tuhan selalu memberkati kami. Dan sekaligus mengingat bahwa pelayanan di gereja juga memerlukan topangan tangan dari kami. Oleh sebab itu, dengan penuh syukur kami persembahkan persembahan ini untuk kemuliaan Tuhan dan membangun jemaat-Mu. Sebentar kami menikmati makanan, minuman, cinta kasih, dan juga ketika kami beristirahat, Tuhan tetap memberkati dan melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang biarkanlah seluruh kehidupan kami terus memuji Tuhan melalui ibadah, tingkah laku, cara kami berbuat baik dan melakukan kasih. Berkati kami dan lindungi kami. Dan sekarang pula kami mengarahkan hati kami hanya kepada-Mu ya Allah, untuk Tuhan berkati. Tuhan Allah yang telah menciptakan engkau, memelihara engkau. Damai, sejahtera, dan keselamatan di dalam Yesus Kristus telah terjadi bagimu. Kekuatan penghiburan Roh Kudus membimbing hidupmu, keluargamu, dan menyertai kita semua sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian pelayanan kita pada malam hari ini. Mari sekarang kita nikmati cinta kasih Tuhan bersama dengan keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati kita dan selamat malam.